Waktu ditemukan, jasadnya terlentang di atas kasur. Kemudian ada luka di bagian leher. Dan tentu saja ibunya Anton ini tidak tahu apa hubungan korban dengan anaknya ini. Kemudian 1 hari setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku Anton di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan memang teman-teman, kasus Anton ini ketika tim penyidik membuka buku kasusnya, bukan hanya kali ini, ternyata jauh sebelum kasus Kayla, ia juga terjerat dengan kasus yang sama, yakni kasus pemerkosaan kepada 2 orang targetnya. Tentu ketika hal ini dilakukan kepada Kayla, itu tentu tidak canggung lagi dilakukan, meskipun kali ini lebih ekstrim. Selamat datang di channel Pengamat. Ya, jadi sebelumnya kami ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang telah mengklik video ini. Dan seandainya kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, nggak ada salahnya dong klik subscribe supaya kami lebih semangat lagi berbagi kisah untuk kalian semua. Di sini kita akan menceritakan kisah-kisah nyata dan juga kasus-kasus kriminal yang selalu mengintai. Jadi waspadalah, karena kejahatan kadang bukan hanya terjadi karena niat, tapi karena kesempatan. Kisah kali ini dialami oleh seorang wanita cantik yang bernama Kayla Rizky Andini. Jadi diketahui teman-teman, Kayla merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma yang pada saat itu berpacaran dengan seorang pria yang setahun lebih muda di bawahnya, yakni Anton. Diketahui mereka berkenalan di aplikasi online, di mana ya kita ketahui aplikasi ini mempunyai plus minus gitu. Mungkin kalian sudah mengerti gimana plusnya dan gimana minusnya. Dan karena merasa cocok, mereka memutuskan untuk berpacaran. Berjalan beberapa waktu, ya yang namanya pasangan yang belum menikah, tidak ada salahnya antar kedua belah pihak itu memiliki teman lawan jenis asal sewajarnya. Akan tetapi Anton ini agak lain teman-teman. Beliau ini bisa kita bilang karakternya tersebut, dia tidak rela melihat pasangannya tersebut atau pacarnya tersebut berduaan dengan orang lain. Emosinya langsung memuncak. Jadi dalam kategori besarnya, Anton ini orang yang emosian. Singkat cerita, Anton ini melihat Kayla bersama dengan laki-laki lain di kampusnya. Yang namanya kampus gitu, wajar kita digabungkan laki-laki dan perempuan. Banyak sekali kemungkinan yang positif kalau kita mau berpikir positif gitu. Tapi apa? Beliau langsung berpikiran buruk. Anton ini langsung berpikiran buruk teman-teman. Tanpa ingin tahu seluk-beluknya terlebih dahulu, si Anton ini langsung emosi pada saat itu. Fenomena itu membuatnya sangat murka dan kecewa dengan Kayla. Setelah kejadian tersebut, ia menelpon Kayla untuk menemuinya di sebuah rumah kontrakan di Sukmajaya, Kota Depok, yang menjadi tempat tinggal dari Argian ini. Tanpa curiga sedikit pun, Kayla mengikuti apa perintah Argian. Beliau pun menemuinya di lokasi yang telah dijanjikan. Kayla yang awalnya nggak tahu permasalahan, hanya disuruh ke sana, dan pas di sana Anton langsung memandang dengan pandangan yang tidak enak dan langsung memaki pacarnya ini teman-teman. Dan di sana terjadi pertengkaran hebat. Mereka saling bersetegang urat leher. Hingga akhirnya dengan sangat emosi, Anton ini mencekik pacarnya tersebut. Hingga Kayla pada saat itu sulit bernafas. Semakin lama, cengkraman tersebut semakin kencang, hingga membuat Kayla kehabisan nafas dan koit saat itu juga. Mendapati pacarnya, Kayla telah terkapar tidak bernyawa. Perasaan panik pun muncul. Lalu entah setan apa yang menghasutnya pada saat itu, hingga ia bernafsu kepada mayat yang terkujur kaku di kosan tersebut. Tanpa pikir panjang, Anton dengan bejatnya menyetubuhi mayat dari Kayla ini. Setelah kejadian tersebut, Anton dengan wajah panik langsung mengirim pesan kepada ibunya. "Bu, Anton ingin pamit kepada ibu untuk pergi jauh. Dan di kawasan Anton ada satu mayat perempuan." Setelah mendapat pesan itu, sang ibu pun langsung kaget dan sangat mengkhawatirkan anaknya tersebut. Dan ibu dari Anton ini langsung mendatangi kontrakan
di mana tempat Anton tinggal. Dan benar saja teman-teman, ibunya menemukan jasad seorang perempuan yang sudah terkujur kaku tanpa busana sedikit pun. Mengetahui hal itu, dalam kondisi tersebut, ibu dari Anton ini melaporkan penemuan mayat tersebut yang diduga pembunuhan ke Polsek Sukmajaya. Waktu ditemukan, jasadnya terlentang di atas kasur. Kemudian ada luka di bagian leher. Dan tentu saja ibunya Anton ini tidak tahu apa hubungan korban dengan anaknya ini. Kemudian 1 hari setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku Anton di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan memang teman-teman, kasus Anton ini ketika tim penyidik membuka buku kasusnya, bukan hanya kali ini, ternyata jauh sebelum kasus Kayla, ia juga terjerat dengan kasus yang sama, yakni kasus pemerkosaan kepada 2 orang targetnya. Tentu ketika hal ini dilakukan kepada Kayla, itu tentu tidak canggung lagi dilakukan, meskipun kali ini lebih ekstrim dan lebih mencengangkan lagi. Tercatat 2 orang korban sebelumnya juga berkenalan lewat aplikasi lain hingga sampai saat ini. Ketika kasus Kayla berhasil dipecahkan oleh pihak kepolisian, ya, meskipun kasus sebelumnya pihak berwajib tidak mendapatkan detail inisial perempuan dan kronologi kasus itu, sebab penyidik masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut. Meski begitu, tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anton itu menyebabkan salah satu korbannya hamil dan sedang menunggu persiapan kelahiran. Korban itu pun diduga masih di bawah umur, teman-teman. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku memaksa dan mengancam pacarnya itu untuk berhubungan badan. Dan akibat dari perbuatannya, tentunya Anton ini dikenakan dengan kasus berlapis. Dan mungkin pesan yang bisa kita ambil dari tragedi yang menimpa Kayla ini, itu adalah bijaklah dalam bersosial media, terutama ketika berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, karena akan banyak kemungkinan akan senantiasa terjadi. Jadi harus bijak dalam memilah dan memilih di zaman yang modern saat ini.